Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Setiap orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan. Saya yakin, saya percaya setiap orang yang mau jadi murid Tuhan Yesus akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Kali ini kita akan membahas satu tema konten yang sangat menarik, yaitu cara membaca Alkitab paling praktis, ya, auto bosan, ya. Kali ini kita akan masuk ke dalam bagian yang ketiga atau part 3. Ya, namun sebelumnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share agar semakin banyak orang terberkati, semakin berdampak, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara mendapatkan konten-konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Sekedar mereview sedikit di bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1, cara kita membaca Alkitab itu kita sudah belajar tentang merubah paradigma. Jadi paradigma kita harus berubah, yaitu membaca Alkitab kita itu dalam kerangka mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dalam kerangka makanan rohani, dan dalam rangka membersihkan diri. Firman Tuhan membersihkan kita. Itu di bagian pertama. Saudara boleh saksikan di konten yang saya buat untuk part 1. Dan yang kedua, mengingatkan kita kembali bahwa membaca Alkitab kita harus membaca dari cara pandang atau kacamata Tuhan Yesus Kristus, karena kita adalah orang Kristen. Kita bukan orang Yahudi, tapi kita orang Kristen. Makanya kita membaca Alkitab dari kacamata Yesus Kristus. Nah, pada part yang ketiga ini atau bagian yang ketiga ini, kita akan membaca Alkitab dan mengaplikasikannya. Membaca Alkitab dan mengaplikasikannya dengan kerangka hikmat. Dengan kerangka hikmat kita menemukan prinsipnya, kita menemukan kebenarannya, kita memahami, kita mengerti, dan kita menerapkannya, kita melakukannya, kita mempraktekannya. Mari kita melihat di dalam Alkitab. Di kitab Yakobus pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Haleluya. Jadi untuk membaca Alkitab, bagian yang ketiga, cara praktis kita membaca Alkitab, kita harus membaca dengan kerangka hikmat, ya. Di sini firman Tuhan katakan kalau orang kekurangan apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Jadi hikmat itu apa sih? Jadi kita membaca Alkitab itu dalam kerangka hikmat. Kita harus mengerti dulu arti kata hikmat. Hikmat itu banyak orang yang bilang orang pintar, orang berpendidikan tinggi, orang yang punya sekolah yang tinggi dan sebagainya. Tapi hikmat itu sederhana. Hikmat adalah orang yang mempunyai pengetahuan, orang yang mempunyai informasi, dia mengetahui sesuatu, dia mengerti tentang pengetahuan itu, dia memahami tentang pengetahuan itu,
dan dia menerapkan, dia mempraktekkan dalam kehidupannya. Itu baru berhikmat. Jadi orang pintar belum tentu berhikmat, karena orang pintar knowledge-nya bagus, tapi praktek belum tentu. Contoh, saya kasih contoh orang pintar. Ada dokter yang hebat, yang ahli penyakit dalam, tapi dia merokok. Padahal dia sudah ada knowledge, dia tahu bahwa merokok itu bisa merusak paru-parunya, tapi dia merokok. Saya tahu ada beberapa dokter yang merokok, ya, seperti itu. Ya, kira-kira itulah contoh orang pintar tapi belum berhikmat. Jadi kita membaca Alkitab dengan kerangka berhikmat. Kita menemukan pengetahuannya, informasinya, kita memahaminya, dan kita mempraktekannya. Jadi dalam teknisnya secara praktis bagaimana kita cara membaca, biasanya saya mengajarkan kepada orang-orang yang saya muridkan membaca minimal 1 pasal setiap hari, kitab per kitab. Jadi kalau membaca mulai dari Injil Matius 1 pasal setiap hari berurutan sampai selesai 1 kitab, ya bisa minimal 1 pasal sampai 3 pasal atau boleh lebih, sesuaikan waktu saudara. Yang penting saudara makan, ya, minimal 1 pasal lah setiap hari. Yang penting rutin saudara membaca setiap hari 1 pasal sampai selesai 1 kitab, baru saudara lanjut lagi seperti itu. Maka saudara akan menemukan keunikan-keunikan dari tiap-tiap kitab, ya. Karena setiap kitab di dalam Alkitab, baik perjanjian baru maupun perjanjian lama, itu ada konteksnya. Jadi ada teks dan konteks. Kalau saudara membaca seperti ini, maka saudara akan membaca secara Alkitab per kitab atau secara biblika, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita membaca, ya, banyak kan orang membaca Alkitab tuh senangnya cari ayat-ayat favorit, dikutip ayat Mazmur, dikutip ayat ini, dan mereka lepas dari konteks, mereka lupa dari teks dan konteks. Waktu kita memahami teks dan konteks dalam Alkitab, ternyata Alkitab itu setiap kitabnya begitu kaya, begitu luar biasa. Saudara tahu bahwa Alkitab ini ditulis hampir sekitaran 1500 tahun oleh sekitar 40 penulis yang berbeda zaman, berbeda generasi, berbeda masa, namun punya satu mata rantai yang luar biasa, yaitu tentang sejarah kerajaan Allah, sejarah keselamatan yang dari surga. Ini menarik, dari penciptaan sampai amin, ya. Dari penciptaan di Kejadian sampai amin di kitab Wahyu, ini punya satu mata rantai yang berhubung. Makanya kalau kita membaca Alkitab, kita harus runut kitab per kitab, pasal per pasal. Nah, dalam kita membaca di bagian yang ketiga ini, kita membaca dalam kerangka hikmat. Jadi apa yang kita baca harus kita praktekkan. Caranya gimana? Saya percaya Roh Kudus pasti akan menuntun kita, dan Roh Kudus hanya menuntun pada kebenaran. Jadi setiap kita membaca Alkitab, saya yakin ada satu ayat atau 2 ayat yang berbicara ke dalam hati kita, yang menegur kita, yang menemplak kita, yang memberkati kita. Dan itu seperti yang kita sering katakan sekarang rema. Jadi apa yang kita baca itu seperti informasi, pengetahuan yang kita dapat. Dan setelah kita membaca Alkitab seperti itu, kita mendapat knowledge, informasi, kita berdoa meminta pengertian, tuntunan Roh Kudus mengertikan kita, memberi kita pemahaman, dan Roh Kudus selalu menuntun pada kebenaran Yesus Kristus. Roh Kudus membawa kemuliaan bagi nama Yesus Kristus.
Jadi setelah mendapat knowledge, informasi dalam kerangka hikmat, kita menemukan pengertian atau kita menemukan prinsipnya. Di dalam setiap firman Tuhan itu ada prinsip-prinsip kerajaan Allah, hukum-hukum kerajaan Allah. Kita menemukan prinsipnya, dan yang ketiga kita menerapkannya, kita mengaplikasikannya. Nah, makanya waktu kita membaca Alkitab, kita meminta hikmat, kita harus hatinya tekad bulat, tidak boleh diombang-ambingkan, tidak ada keraguan di sana, tapi ada keyakinan iman. Dan waktu kita membaca Alkitab seperti ini, iman kita bertumbuh. Iman hanya boleh bertumbuh oleh firman Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang menyempurnakan iman kita. Jadi waktu kita membaca Alkitab dalam kerangka hikmat, kita mendapat pengetahuan dari Tuhan, kita mendapat terang dari Tuhan, kita mendapat informasi ayat firman Tuhan yang kita baca per pasal setiap hari sampai selesai satu kitab, dan kita mendapatkan pemahaman, kita mendapatkan pengertian. Saya yakin dan percaya waktu saudara berdoa membaca Alkitab, saudara meminta berdoa, minta tuntunan Tuhan, Tuhan pasti bukakan hati dan pikiran saudara untuk mengerti firman Tuhan, dan saudara mulai belajar mempraktikkan. Lama kelamaan saudara akan semakin pekah dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Selamat mencoba. Apabila Anda ada pertanyaan, silakan di komen, di live, di komen, dan saya akan menjawabnya. Silakan di komen ya. Puji Tuhan, haleluya. Saya yakin orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan, dan orang yang mau jadi murid Tuhan akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share agar semakin berdampak, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara mendapat konten-konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati.